Bikin geleng kepala, Putri Cenderawati akui ngarang soal pelecehan Brigadir J. Alasan bohongnya terkuak, saya takut. Enggak, itu saya clearkan ya. Ini kan selalu beredar di luar mengenai kejadian tanggal 4. Itu kejadian tidak ada, artinya tidak ada pelecehan di situ. Tidak ada kekerasan seksual di tanggal 4 itu. Hanya Joshua ingin membopong dan sudah ditanggapi atau ditolak oleh Ibu Putri pada saat itu. Artinya Ibu Putri juga menganggap itu tidak ada kejadian apa-apa. Makanya kan di tanggal 5 Joshua masih ikut dalam hal ini waktu Ibu Putri bertemu dengan anaknya yang kedua di Jogja. Jadi nggak ada masalah itu. Artinya memang belum ada kejadian kekerasan seksual di situ. Perilaku yang dinilai ada kalanya tidak selayaknya dilakukan oleh ADC, merasa lebih dipercaya dan diistimewakan oleh Ibu Putri dan memiliki keberanian untuk menunda serta tidak melaksanakan perintah dari atasan, lebih mudah tersinggung dan menampilkan respons kemarahan. Ketika menceritakan mengenai pelecehan seksual ya, nah detail mengenai pelecehan seksual itu adalah kalau memori ya, kalau tipe memori itu adalah yang disebut dengan episodic memory ya, tetapi yang diceritakan justru bukan mengenai detail episodiknya, tapi dia justru malah keluar dari episodiknya dan mengatakan bahwa hal tersebut adalah merupakan trauma. Dan ketika seseorang trauma itu tidak dalam kendali atau kontrol untuk mengatakan karena Anda tidak tahu bagaimana rasanya orang mengalami hal yang traumatik gitu ya. Nah, sementara ini dia ngakunya dia kan bukan kekerasan psikis loh. Dia ngakunya itu persetubuhan, perkosaan. Perkosaan jelas unsurnya itu kan adanya ancaman kekerasan, adanya penggunaan kekerasan, lalu persetubuhan. Itu nggak relevan dengan kalau buktinya hanya dari hasil psikologi forensik. Ya kalau persetubuhan itu harus dibuktikan bahwa memang ada upaya penetrasi penis ke vagina ya secara paksa. Dan itu biasanya kalau di dalam kasus-kasus kekerasan seksual itu ada dengan visum et repertum. Itu yang paling mengena untuk alat buktinya, bukan dengan alat bukti yang lain-lainnya. Itu dulu yang paling harus dibuktikan karena persetubuhan dan ada penggunaan kekerasan. Jadi di sini mengekspresikan kemarahannya, dan yang kedua itu kontrol. Di kontrol ini satu penekanan, dan ini memang berelasi dengan ciri-ciri kepribadian tertentu yang internalizing tadi. Jadi menekan rasa marahnya, menekan rasa takutnya, menekan rasa malunya, meskipun itu muncul, itu ada, itu dikontrol. Dan kemudian yang ketiga adalah shock disbelief, menjadi sulit berkonsentrasi dan sulit mengambil keputusan. Ibu Putri ini memiliki support system yang cukup. Di saat ada ajudan, ada orang-orang yang cukup bisa diandalkan untuk memberikan pengamanan, maka ada keputusan dari dirinya sendiri dengan menekan rasa malu, marah, takutnya itu tadi. Kini diketahui bahwa Putri Cenderawati mengaku kalau dirinya telah berbohong soal pemerkosaan yang dilakukan oleh sang ajudan Brigadir J. Ia menyampaikan pengakuannya kepada ahli psikologi forensik dari Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia, Reni Kusumawardani. Dalam wawancara asesmen psikologi, Reni menyampaikan Putri Cenderawati akhirnya mengakui tindakan kekerasan seksual yang dialaminya itu sebenarnya terjadi di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022. Kejadian ini berawal dari sang hakim yang menanyakan soal informasi kejadian pelecehan seksual yang dinarasikan Putri di Duren 3. Apakah ada informasi yang diberikan kepada saudara pada saat Putri itu menceritakan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi di Duren 3? Putri itu menangis, dan tangisan itu juga sedemikian rupa. Apakah ini bagian dari asesmen? Kata majelis hakim dilansir pada Jumat 23 Desember 2022. Ia mengatakan bahwa informasi sudah mendapatkan informasi tersebut dan menduga ada 3 tempat yang berkaitan dengan kasus pembunuhan ini. Ya yang mulia, kami melakukan proses wawancara sehingga dapat kami simpulkan ada 3 peristiwa di Magelang, di Saguling, dan di Duren 3, termasuk pada Ibu Putri Cenderawati, ujar Reni. Hakim pun bertanya apakah ketika pemeriksaan dilakukan Putri menceritakan sambil menangis atau enggak. Reni pun menjawab bahwa Putri mengaku tak ada peristiwa pelecehan di rumah dinas Kadif Propam Komplek Polri Duren 3. Namun Putri mengaku harus berbohong lantaran mengikuti skenario yang dibuat oleh Ferdi Sambo. Ibu Putri mengatakan bahwa peristiwa pelecehan seksual itu di Duren 3 itu tidak benar.